semuanya, selamat datang di Florata Wonderful Talk. Ini adalah podcast kami yang pertama yang dilaksanakan hari ini. Dan di samping saya sudah ada figur seorang putra daerah yang berkecimpung di dunia pemerintahan, yang sekaligus bergerak di bidang pariwisata nasional. Beliau adalah salah satu figur penting di Kementerian Pariwisata yang meletakkan dasar-dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Beliau adalah Bapak Frans Saverius Teguh, atau biasa disapa dengan Pak Frans. Pak Frans mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri. Ya, baik. Dan menyapa audiens. Baik, selamat bertemu dalam Florata Wonderful Talk. Apresiasi untuk teman-teman semua. Jadi saya sendiri sebetulnya saat ini mengemban tugas dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjabat sebagai staf ahli menteri bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi. Sehari-hari sebetulnya tugas saya adalah memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan pembangunan kepariwisataan. Memang latar belakangnya sudah cukup banyak hal yang sudah sejak awal saya tergeluti bidang ini, baik di masa pendidikan atau juga pernah bekerja di industri, lalu juga mendapatkan kesempatan untuk belajar di berbagai belahan dunia. Saya bisa melihat bagaimana success story atau proses pembangunan kepariwisataan di beberapa negara yang kita harapkan bisa menjadi model atau juga contoh untuk pembangunan kepariwisataan kita di tanah air. Baik, terima kasih Pak Frans untuk perkenalannya. Baik, semuanya untuk kepemimpinan, tentang kepemimpinan visioner memiliki peran yang sangat krusial. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pengembangan pariwisata, kepemimpinan visioner memungkinkan seorang pemimpin untuk melihat perkembangan dari tren global dan mampu beradaptasi dengan dan bertransformasi untuk meningkatkan daya saing pada pasar pariwisata global yang selama ini dan yang saat ini makin kompetitif, baik dari sisi ekonomi, sosial, teknologi maupun lingkungan. Dan pemimpin yang visioner dapat mempersiapkan industri pariwisata untuk beradaptasi dengan perubahan, seperti meningkatkan kesadaran akan pariwisata berkelanjutan dan sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi melalui pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Baik, Bapak, mungkin Pak Frans bisa sedikit bercerita tentang bagaimana sih awal mulanya Bapak terlibat dalam dunia pariwisata? Ya, saya kira on top of that itu pasti ada penyelenggaraan ilahi. Artinya saya pernah berada di satu komunitas pendidikan di kota asal atau daerah asal di NTT. Lalu ada kesempatan mendapatkan semacam beasiswa waktu itu belajar mengenai pariwisata. Jadi saya kira kurang lebih sekitar tahun 1985 saya selesai SMA, lalu mendapatkan beasiswa belajar tentang pariwisata. Pada saat itu sebetulnya saya masih dalam tahapan pencarian seperti apa sih pariwisata itu, dunianya seperti apa. Nah, ini yang juga menimbulkan semacam curiosity dan sekaligus juga tantangan. Tapi saya kira yang menjadi penting pada saat itu adalah saya berani untuk mengambil keputusan bahwa bidang inilah yang saya perlu tekuni. Sehingga saya masuk di satu pendidikan di Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, atau dulu namanya NHI, yang punya reputasi karena ada semacam kerjasama yang cukup intens dengan pemerintahan Swiss sejak tahun 1970-an, sehingga saya kira pendidikan ini sangat memadai dan saya mulai terlibat dalam proses itu, menjadi mahasiswa di sana. Terus karena program di sana itu bekerja, sekolah dan bekerja, jadi kita harus bekerja dulu baru masuk lanjutan lagi, dan akhirnya saya menyelesaikan program awalnya itu diploma 3, dan kebetulan saya diminta pada saat itu jadi dosen. Jadi saya pada umur yang masih muda sudah diminta untuk mengajar.
lalu saya melanjutkan pendidikan sampai dengan beberapa kesempatan di misalnya di Australia atau di Kanada, ya, di Cina, ya, di Italia, ya. Banyak sekali kesempatan yang saya tadi sampaikan bahwa ada banyak pendidikan profesional yang diikuti baik di bidang sustainable tourism, ya, ecotourism, lalu ada kompetensi standar. Yang menarik bagi saya adalah ternyata semakin kita menggeluti bidang ini, semakin saya merasa asik bahwa ternyata dunia pariwisata sangat luas, sangat kompleks, memberi ruang pada saya secara pribadi untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, dan pada saat yang sama saya menjadi begitu bangga karena ternyata apa yang dimiliki oleh Indonesia, apa yang dimiliki oleh NTT misalnya dengan sumber dayanya yang alam yang bagus, atau beda dengan keunikan budaya, ternyata menjadi potensi yang bagus sekali kalau itu bisa menarik orang untuk berkunjung ke suatu destinasi, dan at the end of the day ini bisa memberikan juga kesempatan bekerja dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kepariwisataan. Sehingga saya kira ini yang membuat saya melihat bahwa pariwisata ini adalah satu bidang yang bisa memberikan masa depan yang lebih baik bagi dunia ini asal dikembangkan dengan prinsip-prinsip yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini saya kira poin penting yang bisa saya dapatkan dan bisa kita sharingkan. Yang menarik Bapak, kalau melihat pada saat itu mungkin di zaman Bapak, pariwisata yang paling berkembang tuh mungkin baru sebatas di Bali. Nah, kira-kira apa yang membuat tren pariwisata yang seperti apa yang membuat Bapak kemudian memutuskan untuk menggeluti bidang pendidikan di pariwisata? Karena jujur waktu itu kan kalau kita lihat NTT sendiri belum ke arah sana. Ya, itu betul. Saya justru mulai meyakini bahwa ketika ada interaksi antara pengunjung atau wisatawan yang datang dengan masyarakat, itu sebetulnya yang terjadi itu kan hubungan kemanusiaan atau relasi kemanusiaan. Jadi yang paling mendasar menurut saya dalam konteks ini bahwa ternyata sumber daya manusia ini penting. SDM ini sangat penting, baik dia sebagai pelaku atau sebagai komunitas atau juga sebagai pengambil keputusan. Kenapa? Karena alam kita ini kan sudah indah. Tuhan sudah memberikan karunia yang begitu luar biasa ya bagi NTT juga bagi Indonesia. Karena kita dikenal sebagai ring of fire tapi yang beauty. Jadi artinya di tengah katakan ya ada gunung api, ada laut, ada daerah-daerah pesisir. Ini kan semuanya sesuatu yang bisa menjadi daya tarik wisata. Nah, tinggal bagaimana kita mengemas atau mengelola. Nah, mengemas dan mengelolanya itu menurut saya itu sangat tergantung kepada sumber daya manusia. Sehingga saya kira trajektori yang saya lalui selama ini adalah meningkatkan kualitas SDM menurut saya sangat penting. Dan ini sebetulnya kuncinya bahwa membangun pariwisata kita, membangun pariwisata Indonesia ini sebetulnya adalah membangun masyarakat dan sumber daya manusia ya. Berarti sebenarnya saat itu sendiri Bapak sudah ada vision bahwa NTT sebenarnya secara keseluruhan memiliki potensi untuk dikembangkan di sektor pariwisata. Karena yang seingat saya di 10-20 tahun sebelumnya kebanyakan masyarakat kita memang mereka mengenyam pendidikan, tapi mereka kebanyakan mengambil guru, perawat, dan kemudian bidan. Nah, lalu menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat perkembangan pariwisata Indonesia dari masa ke masa dan terutama dalam konteksnya dengan NTT? Ya, saya kira tadi ya yang saya perlu tambahkan. Jadi yang penting bagi NTT dan juga secara keseluruhan untuk Indonesia ini, jadi membangun pariwisata ini harus juga berkaitan atau berkenaan dengan transformasi sosial budaya masyarakat.
Jadi dalam konteks yang lebih luas itu yang menarik adalah pertanyaannya, apakah nanti ketika pariwisata itu bertumbuh, itu berkembang di tempat itu, apakah yang dapat manfaat itu hanya masyarakat yang sudah maju atau hanya pendatang, dan bagaimana apakah masyarakat kita atau masyarakat lokal itu jadi penonton. Ini kan juga sesuatu yang harus kita sadari. Nah, ternyata sebagai bagian dari perkembangan pariwisata, kita melihat bahwa sebetulnya kan setiap daerah, setiap wilayah itu punya cara atau arah pengembangannya masing-masing. Karena ada stage of development dalam pembangunan pariwisata itu. Ada yang masih awal, ada juga yang sudah berkembang, ada yang sudah mulai maju. Nah, NTT saya kira yang kita lihat memang masih dalam tahapan berkembang. Bahkan ada beberapa tempat yang masih perlu dirintis lagi. Nah, ini kan berarti kita membutuhkan upaya bersama, dan kita harapkan sumber daya alamnya baik yang di bawah laut atau kita juga punya lanskap yang indah, ada hutan, ada semacam kekayaan budaya atau seni, kita punya kerajinan, ya, kita punya musik. Ini kan semuanya adalah modal-modal yang bisa menjadi sumber daya pariwisata. Tapi yang menjadi persyaratan utama ini, apakah sudah dikelola dengan baik, apakah sudah dikemas dengan baik. Nah, ini yang saya kira menjadi titik krusial. Nah, kita harapkan masyarakat kita, SDM kita ini sudah punya kompetensi atau kemampuan untuk masuk ke level new economy ini. Kenapa? Masyarakat NTT ini pada dasarnya adalah petani atau nelayan. Jadi kecenderungan untuk melakukan kegiatan ekonomi itu secara ekstraktif. Ekstraktif artinya dia mengambil dari alam. Nah, padahalnya di dalam pariwisata itu tidak cukup itu. Bagaimana setelah dia ngambil dari alam itu dia olah, ada nilai tambah, dan ketika ada nilai tambah ini sebetulnya terjadi value for money dari produk atau dari sumber daya yang dimiliki. Nah, di sini membutuhkan skill atau keahlian dan juga pengetahuan, termasuk juga keterampilan yang memadai. Nah, saya kira ini semestinya harus menjadi PR kita bersama, bahwa oke, kita punya stock of resources, tapi kita juga perlu perkuat ini kompetensi kita untuk mengelola dengan baik. Jadi saya kira ini juga kesempatan bagi anak-anak muda yang sekarang ini, ya, mungkin bidang pariwisata ini harus dilihat sebagai bisnis atau bidang kita masa depan. Ya, oke, profesi sebagai guru, profesi sebagai petani, profesi juga sebagai nelayan, profesi katakan di gereja, ya, sebagai pastor atau dipanggil untuk hal-hal yang khusus, tapi juga ada ruang-ruang yang bisa kita berikan sebagai bagian dari peningkatan kehidupan kita. Nah, kehidupan yang bagus adalah kehidupan yang berkelanjutan, yang livelihood. Jadi saya kira kepariwisataan punya kemampuan untuk meningkatkan kehidupan kita yang berkelanjutan. Berarti kita sepakat ya, Bapak, bahwa pariwisata sebagai pintu masuk dan dia harus menggerakkan sektor lain, sehingga pengembangan pariwisata tidak hanya membutuhkan sarjana-sarjana atau orang-orang terpelajar dari bidang pariwisata saja, tapi juga harus banyak lagi bidang-bidang ilmu yang bisa melengkapi pengembangan pariwisata ini. Kira-kira seperti itu ya, Bapak? Setuju saya. Jadi justru karena itu karakter pariwisata kan multidisiplin dan multidimensi. Jadi orang arsitek, orang ekonomi, ya, orang antropolog, orang budaya, orang yang punya kompetensi, ya, di bidang seni, di bidang digital, di bidang komunikasi. Ini semuanya memang memberikan kontribusi yang sangat nyata dalam penyelenggaraan kepariwisataan itu. Yang kedua, tren hari ini menjelaskan bahwa ada pendekatan ekosistem kepariwisata, artinya bergeraknya dari hulu sampai hilir. Di pariwisata itu tidak ansih hanya urusan transaksi secara ekonomi, tapi dia
juga membutuhkan komunikasi yang bagus. Bagaimana nilai-nilai budaya perlu diperhatikan. Dan itu kan membutuhkan expertise, membutuhkan kecakapan dari sumber daya manusia kita. Dan bahkan sekarang misalnya kita mau mengembangkan desa wisata, wah itu kita perlu antropolog, kita perlu penggiat budaya, tokoh masyarakat, ya, anak-anak yang melek dengan digitalisasi. Kenapa? Yang diperlukan di dalam pengembangan kepariwisata ini adalah bagaimana kita memastikan pengalaman holistik. Jadi holistic experience itu kan akan terjadi bila mana misalnya ada kemampuan kita untuk bisa menjelaskan cerita tentang Komodo, ada narasinya seperti apa. Kan harus benar-benar mengerti secara antropologis bagaimana, secara sosiologis, atau bagaimana dia menjelaskan misalnya soal endemik mengenai cendana atau mengenai pohon munting, pohon teno di sini. Itu kan perlu kemampuan untuk menguasai secara keilmuan seperti apa. Jadi saya kira banyak sekali ruang yang memungkinkan disiplin keilmuan dan juga teman-teman dengan latar belakang keilmuan tertentu justru bisa terjun, bisa masuk dan memberikan nilai kepada pariwisata. Jadi jangan lupa, pariwisata ke depan itu adalah pariwisata yang berkarakter, pariwisata yang berbasis nilai, pariwisata yang inklusif dan juga berkelanjutan. Berarti sebenarnya tanpa disadari pariwisata ini memperluas wawasan kita untuk melihat lebih luas lagi. Jadi banyak sekali yang masih bisa dibangun, banyak sekali aspek yang bisa masuk ke dalam pintu pariwisata yang kemudian bisa mendatangkan pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan masyarakat, dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat, ya Pak ya. Nah, melihat perkembangan pariwisata 5 tahun belakangan, mungkin lebih ya, belasan tahun belakangan ini semenjak Labuan Bajo menjadi kabupaten, iya. Nah, banyak sekali sudah perhatian pemerintah pusat, perhatian dari pemerintah daerah, dari seluruh stakeholder yang peduli tentang bagaimana membangun pariwisata Labuan Bajo yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah sebagai putra daerah NTT, bagaimana menurut Bapak respon yang seharusnya diberikan terhadap perhatian pemerintah dan seluruh pihak yang sudah berupaya memberikan kontribusi dalam pembangunan dan pengembangan daerah khususnya melalui pariwisata. Ya, ada 2 poin yang saya ingin garis bawahi. Pertama, pariwisata itu adalah urusan kita semua. Jadi tourism is everybody's business. Artinya apa? Jadi semua pihak tanpa kecuali, ya. Kita lihat misalnya ketika wisatawan lalu lalang di Labuan Bajo, dia bertemu dengan masyarakat lokal, ya. Dia mungkin bersapa dengan orang-orang yang barangkali tidak langsung berhubungan dengan pariwisata, tapi dia akhirnya punya kesempatan moment of truth untuk bisa berinteraksi. Jadi berarti ada kesempatan bahwa semua orang itu bisa hadir di situ. Itu yang saya kira. Jadi tidak hanya frontliners mungkin dia check-in di hotel, nah, ada kesempatan. Jadi dia mungkin ke desa, dia nanti dia ketemu dengan petani, dia bisa mendapatkan pengalaman di sana. Jadi ini yang saya kira pemerintah dengan kebijakannya, para industri atau teman-teman pengusaha, pengelola, penggiat pariwisata, ada juga masyarakat dan juga media, juga akademisi. Jadi seluruh pentahelix itu bergerak, ya. Jadi academician, business, government, media dan juga pendidikan. Ini saya kira satu hal. Terus yang kedua, yang kita perlu lihat bahwa kita perlu membangun trust. Jadi dalam pariwisata ini penting sekali untuk kita perkuat yang sebenarnya relasi-relasi yang lebih genuine, di mana orang akhirnya yakin, percaya ketika berkunjung ke NTT, berkunjung ke Rute, berkunjung ke ND, berkunjung ke Labuan Bajo seperti destinasi yang sudah cukup berkembang saat ini, itu harus dijaga kepercayaan. Kepercayaan itu apa? Aman nggak? Bersih nggak? Ya? Nyaman nggak?
Terus kalau misalnya guide menjelaskan, dia menjelaskan dengan tuturan yang bagus nggak narasinya. Atau kalau misalnya diinformasikan bahwa oh ada kunjungan ke kampung atau ke Bairebo misalnya, berapa jarak. Jadi informasi-informasi itu harus juga dikelola dengan baik dan disampaikan secara transparan dan akuntabel. Jadi saya kira hal-hal ini penting sekali membangun kepercayaan, sehingga ketika orang datang ke sini itu dia merasa oh ya saya nyaman ya, saya nyaman loh tinggal di sini. Dan akhirnya dampaknya dia mungkin akan bercerita, dia akan punya testimoni, dia akan review bahwa oh iya ya kalau berkunjung ke Labuan Bajo enak loh nginap di hotel A, makannya enak, ada seafood ya. Jadi itu menandakan bahwa reputasi dari sebuah daerah wisata ini kan dibentuk dengan tadi hal-hal yang kecil. Dan saya kira ini himbauan saya bahwa kalau memang kita benar-benar serius mendorong pembangunan pariwisata di Labuan Bajo atau juga NTT secara keseluruhan, kerjasama itu penting sekali ya, kerjasama atau kolaborasi. Jadi semua stakeholder tanpa kecuali mari kita jaga, mari kita rawat ya. Kita punya taman nasional, kita punya kampung adat, kita punya tradisi, kita punya seni, kita punya busana, kita punya makanan khas, gastronomi, kita punya cerita-cerita lain. Mari kita promosikan, mari kita perkuat, kita gali, kita reinventing ini dan bisa dikelola, dikemas dengan baik, dan akhirnya itu bisa menjadi atraksi, itu bisa menjadi pengalaman. Nah, pengalaman inilah menurut saya sangat penting bagi pariwisata, karena experience itu akan hadir bila mana ketika yang bersangkutan atau pengunjung dia punya kesempatan untuk berada di destinasi kita, dia bersapa, dia bertemu, dia berinteraksi, dia menikmati makanan, dia menghirup udara yang segar, dan akhirnya cerita-cerita seperti itu menjadi penting ketika dia kembali ke tempat asalnya. Jadi ini menurut saya menjadi sesuatu yang sangat fundamental. Jadi bagaimana kita pemerintah bersama juga mari kita konsolidasi, kita kerjasama untuk menyiapkan destinasi-destinasi kita dengan baik ya, dengan pengelolaan yang bagus, dengan pelatihan dan dengan spirit hospitalitas yang bagus, dan kita jaga nilai-nilai lokal, kita jaga kearifan-kearifan kita promosikan hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh, karena kita juga harus bangga sebagai daerah yang dikunjungi. Itu kan berarti ada sesuatu yang bisa membuat wow, experience apa sih ya, kalau orang datang ke suatu tempat kan sebenarnya dia tertarik untuk mau datang. Jadi ada semacam push and pull factor, jadi ada daya dorong dan daya tarik. Nah pertanyaannya, Labuan Bajo gimana? Labuan Bajo harus kita akui saat ini sudah mendunia, jadi sudah jadi top of mind bagi pengunjung. Orang merasa punya grade kalau Labuan Bajo itu wah, kalau belum ke sana kayaknya ada yang kurang deh. Ya, kan ini kan berarti ada capaian reputasi yang bagus, dan kita harapkan destinasi-destinasi yang lain ini juga punya kesempatan dan kemampuan yang sama untuk kita tingkat. Berarti membangun manajemen tata kelola yang baik itu juga tentunya akan sangat mendukung pengembangan pariwisata yang bisa menciptakan trust di kalangan wisatawan ya Bapak ya. Ini terakhir Bapak. Dari semua yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira pesan-pesan Bapak untuk anak-anak muda biar mereka semangat untuk membangun daerah, terutama saat ini yang lagi tren kan pariwisata. Tadi seperti yang Bapak bilang, kita bisa masuk melalui banyak aspek, tidak hanya pariwisata itu sendiri. Kira-kira pesan-pesan Bapak untuk anak-anak muda sekarang, terutama di NTT, seperti apa? Ya, sebenarnya ada hal yang saya anggap bisa menjadi cara kita untuk membangun pariwisata. Pertama, ada keyakinan bahwa lokal is a new global. Jadi kalau kita bermain di lokal itu, kita sebenarnya sesungguhnya juga menjadi pemain global. Jadi artinya apa? Bidang pariwisata itu memungkinkan Anda untuk bisa
networking dengan komunitas internasional. Jadi once lu bikin apa di desa terpencil, tiba-tiba dia viral vibes, itu langsung men-trigger orang untuk datang. Dia cari loh, ada curiosity untuk kesana. Jadi yakinkan anak-anak muda bahwa ketika you punya inisiatif dalam konteks tertentu yang bisa kita kelola secara knowledge base. Jadi jangan lupa, jadi juga perkuat kompetensi kita untuk mengelola, mengemas itu dengan profesional supaya benar-benar memenuhi standar. Jadi karena dengan kita punya kemampuan untuk mengglobal dengan karakteristik yang kita miliki, itu bisa menjadi menjadi peluang ekonomi yang begitu dasar. Ini saya kira satu. Yang kedua, memang kita perlu semakin digital, semakin profesional. Jadi saya kira anak-anak muda ini sekarang kan generasi Gen Z ya, Gen A, lalu mereka begitu digital savvy ya, yang selalu akrab dengan digitalisasi, dan di dunia pariwisata ini sangat memungkinkan, karena jangan sampai Anda lupa ada yang disebut dengan high tech di dalam tourism, tapi ada high touch. Jadi ada high touch karena bersentuhan dengan interaksi manusia, karena dia ingin dapat hospitality, dia ingin bersapa, bertanya, belajar, tapi juga high tech karena dia ingin teknologi. Kenapa? Teknologi memudahkan dia untuk bisa booking dengan cepat, dia dapat akses informasi dan sebagainya. Itu kan. Tapi juga ada hikers, ya. Jadi hikers ini lebih peduli. Jadi teman-teman muda, anak-anak generasi muda, Anda bisa mulai mengurus hal-hal yang sebenarnya sangat terkait dengan isu-isu global, misalnya masalah lingkungan, masalah sampah, masalah kearifan lokal, tradisi, nilai-nilai ini ternyata bisa menciptakan authentic experience. Jadi challenge bagi anak-anak muda sekarang kan dia mencari sesuatu yang meaningful, dan meaningful itu akan dia peroleh kalau memang dia punya berkenaan dengan care. Dan misalnya sekarang isu lingkungan, orang akhirnya pengen kalau datang ke tempat itu ya dia pengen dapat oksigen yang bagus lah ya, dengan di hutan. Jadi itu juga menjadi ruang-ruang yang memungkinkan. Dan saya kira cares itu bisa juga cares pada kemanusiaan. Jadi ada volunteerism misalnya ya, ada green tourism, ada eco-tourism. Jadi peduli pada lingkungan, peduli pada upaya-upaya untuk berbela rasa, karena dunia global sekarang ini kan kita tidak bisa sendirian. Kita akhirnya harus berempati dan berkontribusi, karena di situ sebetulnya meaning of your life. Dan mungkin yang terakhir yang juga penting adalah high quality of life. Jadi kita akan punya satu kesempatan bahwa ketika kita berada di pariwisata ini, kita punya kualitas kehidupan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena pariwisata yang berkualitas, pariwisata yang berkelanjutan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk sensing dengan alam dan dengan manusia. Jadi artinya keseimbangan, keselarasan itu adalah satu hal yang sangat penting agar kita bisa benar-benar menjaga lingkungan dan kehidupan kita. Jadi saya kira anak-anak muda punya ruang playing field untuk menjadi change maker dalam dunia kepariwisataan dan kehidupan kita yang berkelanjutan. Iya, baik Bapak, terima kasih untuk cerita-ceritanya, untuk inspirasinya, untuk respon-respon baiknya yang boleh dibagikan kepada kami. Kita percaya melalui diskusi hari ini bahwa pariwisata adalah jejaring yang mengakar rumput, karena bisa melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk bisa terlibat di dalamnya. Terutama semenjak pariwisata Indonesia mulai dikembangkan dan makin berkembang saat ini, saya melihat banyak pembangunan yang tadinya diselenggarakan di kota dan saat ini mulai bisa digalakan di desa-desa. Jadi kita mulai melihat bagaimana pembangunan ternyata bisa dimulai dari desa. Desa-desa wisata yang diciptakan menjadi desa global, karena di sana banyak sekali isu-isu yang ternyata menyangkut isu global yang dimana masyarakat bisa terlibat langsung di dalamnya, dan kemudian anak-anak muda yang
kebanyakan pergi merantau menimba ilmu dan kembali ke daerahnya, mereka bisa memiliki hal baru untuk bisa diinovasikan, dikreasikan untuk membangun kembali daerahnya tanpa harus pergi kemana-mana lagi. Baik, terima kasih Pak Frans. Hari ini kita akan kembali lagi ke Florata Wonderful Talk yang selanjutnya dengan teman-teman yang lain yang juga akan membawakan diskusi dengan narasumber-narasumber berbeda. Mari kita bersama-sama mengembangkan pariwisata, tourism for conversation and sustainable livelihood.